Arsenal baru saja mengalami kekalahan. Saya bilang kekalahan itu karena ini bukan satu poin yang diraih oleh Arsenal, tapi mereka sudah kehilangan 2 poin penting melawan Wolves yang sudah hampir pasti terdegradasi. Ini adalah kekalahan, sekali lagi bukan kekalahan, tapi serasa seperti kekalahan buat Arsenal karena Wolves itu seharusnya menjadi 3 poin yang termudah bagi Arsenal. Tapi hari ini saya cuma mau membicarakan tentang Arsenal dan musimnya secara keseluruhan. Kenapa Arsenal bisa kehilangan 2 poin melawan tim terburuk di Premier League musim ini, dan kenapa akhirnya Arsenal bisa gagal menjuarai Premier League? Itu bukan karena kualitas pemainnya maupun kedalaman skuadnya, tapi masalah terbesarnya adalah mentalitasnya. Benar yang sudah diucapkan oleh Rodri, kelemahan terbesar Arsenal adalah mentalitasnya. Kalau kita lihat dari segi skuad pemain, kedalaman skuad, Arsenal yang terbaik. Itu satu-satunya alasan terbesar Arsenal buat menjuarai Premier League. Tapi mereka melupakan kelemahan Arsenal yang terbesar itu adalah mentalitasnya. Dan itu hal yang sulit untuk dibenahi, karena bagaimana membenahi yang susah dilihat oleh kasat mata. Dari segi kedalaman skuad, nggak diragukan lagi, Arsenal memiliki pemain yang terbaik. Dibandingkan dengan Manchester City, mereka banyak membeli pemain-pemain baru, dan di satu titik mereka pernah kehilangan Josko Gvardiol dan Ruben Dias, dan dimana saat itu pula mereka harus memainkan Kusanov dan Max Allen. Dan dibandingkan dengan Man City, Arsenal memiliki 5-10 back tengah. Kedalaman skuad dan kesiapan Arsenal untuk menjuarai liga jauh lebih besar daripada Manchester City. Tapi perbedaannya Arsenal dan Manchester City sekali lagi bukan dari kedalaman skuad, tapi itu adalah di mentalitas, ada di kepala. Apa yang berputar-putar di dalam kepala ini. Sebentar lagi saya akan lebih jelaskan lagi maksudnya apa sih mentalitas itu. Saya mulai berpikir, apa sih mentalitas itu sebetulnya ketika saya menyaksikan pertandingan-pertandingan Arsenal. Tapi yang saya lihat di pertandingan-pertandingan ini adalah sebuah pola yang terus-terusan berulang kali setiap Arsenal bermain, yaitu mereka setelah unggul 1-0 dan 2-0, mentalitas mereka ngedrop, konsentrasi mereka ngedrop, fokus dan niat untuk tetap menyerang dan menaikkan tempo selalu ngedrop. Mereka lupa untuk mengambil resiko, atau mungkin itu bukan lupa, tapi memang tujuannya Arsenal dan Arteta, yaitu setelah unggul mereka tidak mau mengambil resiko berlebihan. Tapi ini lebih bukan dari niat dan juga strateginya Mikel Arteta. Mungkin ada juga faktornya, tapi ada juga keberlangsungan drop in mentality dari Arsenal ini, yaitu Arsenal itu sudah terkenal sebagai, kalau di Inggris dan di medianya, Arsenal dikenal sebagai bottlers team, yaitu tim di mana mereka sudah naik daun dan sudah unggul beberapa poin dan orang-orang berekspektasi mereka yang akan juara. Tapi di momen-momen genting mereka selalu layu dalam tekanan besar dan akhirnya disalib. Itulah yang disebut bottlers team. Dan dengan kesan Arsenal seperti ini yang sudah terkenal di mana-mana, tidak ada satupun pemain Arsenal yang ingin dicap sebagai pemain yang memiliki mentalitas bottlers ini. Dan alhasil, tidak ada satupun pemain Arsenal yang berhasil atau berniat mengambil resiko.
Karena ketika dia yang ambil resiko dan akhirnya gagal, umpannya gagal, tendangannya gagal, atau penyelamatannya gagal, mereka lah yang akan dicap dan mereka lah yang akan dikenal sebagai pemain itu, pemain yang gagal, pemain dengan mentalitas Arsenal. Dan dengan mentalitas seperti ini, rasa takut pun tumbuh, dan itu bisa kelihatan dari permainan Arsenal. Mereka lebih bermain sideways passing daripada progresif ke depan, apalagi ketika unggul 2-0 yang kemarin kita lihat melawan Wolves. Mereka bermain bagus di 15-20 menit pertama 1-0 dan berhasil menaikkan keunggulan menjadi 2-0, dan sejak itu tempo diturunkan dan mereka lebih bermain berhati-hati karena mereka tidak mau. Mereka juga tahu kalau Wolves berhasil membalikan keadaan dengan 1 gol, mentalitas akan berubah, permainan akan berubah, mereka juga akan sadar mentalitas seluruh tim akan berubah menjadi rasa takut, dan itu akan bisa dengan gampangnya bisa Wolves meraih gol kedua. Dan itulah yang terjadi karena semuanya ada di mentalitasnya. Tidak ada satupun yang berani mengambil tanggung jawab lebih untuk menaikkan tempo, untuk bermain lebih berani dan keluar dari tempurungnya istilahnya. Dan itulah yang susah dari mentalitas. Itulah yang susah untuk mengubah mentalitas manusia, yaitu bagaimana bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak bisa dilihat, diamati, dan diubah dengan kasat mata, karena semuanya itu ada di sini. Kita harus sadar dengan mentalitas di saat itu juga. Kalau nggak sadar, semuanya itu akan berlangsung dengan cepat. Mereka tidak menyadari apapun dan tiba-tiba langsung skor 2-2. Itulah yang susah, dan itu semuanya adalah kebiasaan, dan kebiasaan itulah susah diubah. Orang yang mau perokok yang ingin merokok susah mengubah kebiasaan merokoknya itu karena ketika dia mengambil rokok dia tidak menyadari dia sudah mengulangi kebiasaan lamanya yang mungkin sudah berminggu-minggu. Dia berjanji ke dirinya sendiri untuk jangan ambil rokok itu. Dan sama juga dengan Arsenal. Mungkin mereka ingin untuk menaikkan tempo, tapi kebiasaan di mentalnya itu terus berulang-ulang bahwa kacau nih, sudah 2-0, 2-1 nih. Wah, saya nggak mau jadi pemain yang membuat kesalahan, nanti saya yang dicap. Ngapain saya ambil tanggung jawab yang lebih? Mendingan situ aja deh, saya oper aja deh ke sana, yang gampang-gampang aja operannya. Nah, jadi permainannya itu menyebar, rasa takutnya itu menyebar ke seluruh tim, dan itulah yang terjadi dengan Arsenal. Jadi kalian yang sudah menyaksikan video ini, dan kalian bisa ingat dengan video ini, dan di akhir musim saya bukan menyumpahkan, tapi kalau apa yang saya prediksi itu terjadi, yaitu Arsenal gagal menjuarai Liga setelah di satu titik mengungguli Manchester City 9 poin, kalian bisa ingat dengan video ini. Kalian bisa balik ke video ini. Alasan Arsenal gagal menjuarai itu bukan karena kedalaman skuad, keburukan pemain-pemainnya. Mereka punya pemain yang menurut saya lebih siap dan lebih mendukung daripada Manchester City. Tapi masalah terbesarnya adalah mentalitas. Terima kasih sudah menyaksikan.